Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Disiarkan langsung dari Grand Studio Berita 1 di Jakarta. Sekarang giliran saya bicara. Ya. Nanti kalau Anda semua bicara, habis segmen ini saya pensiun ya. Saya akan memberikan kesempatan buat masing-masing perwakilan dari tim pendukung boleh mengajukan satu pertanyaan. Silakan dari tim pendukung Jokowi JK, sebutkan nama Ibu. Ya, saya Esti. Ibu Esti, silakan pertanyaannya. Oke. Kita tahu banyak peninggalan dari Pak Harto juga tidak semuanya buruk. Termasuk dia berusaha membangun DI bersama Pak Habibie, dia bekerja sama membangun pesawat. Kemudian juga PT PAL melalui yang tadinya BPPT ya, dari Menristek itu cikal bakalnya. Tapi setelah pasca Pak Harto, ternyata dua perusahaan besar ini yang berbau dengan teknologi mati secara perlahan. Pertama DI pesawatnya, kemudian PT PAL. Kebetulan suami saya bekerja di PT PAL dan dia mantan staf Ali Habibie. Itu sangat mengerti sekali. Pada zamannya SBY, yang kebetulan juga Menristeknya adalah Pak Hatta, itu yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana cara nanti Pak Prabowo membenahi ini? Membenahi ketika akhirnya PT PAL sekarang lama-lama juga akhirnya bangkrut. Banyak karyawannya yang keluar. Padahal di situ lulusan Jerman semua, Pak. Di mana dia mau profesor-profesor itu banyak yang akhirnya cuma baca koran doang, Pak. Baik, Bu Bahkan Esti, di PT galangan PAL juga dan akhirnya PTDI ini. ya. Baik, terima kasih, kita udah tangkap pertanyaan Anda. Pak Zul, silakan Anda jawab dulu. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Oleh karena itu, aksentuasi pada daya saing industri salah satu yang harus dibenahi secara serius itu adalah industri strategis. Nah memang harus diakui, ketika setelah era Pak Habibie, orang sering mengkambing hitamkan Pak Habibie dengan program teknologinya sebagai salah satu biang kita terhadap krisis ekonomi. Dan negara luar sendiri juga mengatakan, wah ini harus ditutup, dirgantara dan lain sebagainya. Nah, Prabowo Hatta akan ada program untuk revitalisasi strategi industris. Sayang sekali akumulasi teknologi yang bukan hanya tacit, tapi yang sudah eksplisit di strategi industri ini sudah dilupakan. Tetapi pilihan sektornya mungkin harus selektif juga, Mbak Esti. Dulu kita nggak bisa menyalahkan Pak Habibie karena ahli pesawat terbang. Ketika membangun PTDI karena beliau punya ekspertis di bidang pesawat. Nah yang perlu diingat sekarang konsep Pak Habibie itu ideal betul. Membangun sesuatu dari akhir dan mengakhirinya dari awal. Itu konsep trajektori technological learning di negara berkembang. Pak Zul, masuk ke dalam rencana strategisnya Prabowo? Itu jadi keharusan, tetapi mungkin pilihan industrinya, mungkin sektor manufaktur, PT Dirgantara Indonesia, mungkin tidak harus selamanya harus bikin pesawat. Misalnya. Ada konvergensi teknologi yang bisa disalurkan ke yang lain. Secara lembaga PTDI bisa kembali dioptimalkan? Satu, kemestian. Nah, tetapi kita punya PT Pindad, ada PT Barata, dan lain sebagainya. Nah kalau ini dikelola dengan baik, saya kira Indonesia bisa menjadi macan Asia yang mengaum di masa. Baik. Silakan satu pertanyaan dari tim pendukung Prabowo Hatta. Dengan Ibu siapa? Baik. Ibu baik? Nama saya Ulfa. Ibu Ulfa. Iya. Kami menanyakan karena tadi dari debat cawapres tadi ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala yang berseberangan. Sementara Jokowi memberikan satu pendidikan gratis. Pak Hatta maksudnya? Bukan. Pak Jokowi. Oh, pada waktu capres sama cawapres. Sementara Pak Yusuf Kala tidak boleh ada pendidikan gratis, dihapuskan. Nah, kemudian dalam hal ini kita melihat ke depan kita tidak harus belusukan, harus mundur ke belakang. Langkah-langkah kita dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iptek, link dan max, itu ada 3 disampaikan oleh Bapak Hatta, yaitu knowledge, tentang life skill dan attitude. Ya, nah, pertanyaannya adalah? Yang pertanyaannya yang saya tanyakan, kita 1 Januari MDGs berakhir. MDGs. Kemudian kita menghadapi AFTA 2015. Siapkah Indonesia menghadapi tantangan ini dengan sumber daya manusia kita Indonesia? Luar biasa. Terima kasih Bu Ulfa. Prof, silakan Prof ditanggapi. Ibu-ibu pertanyaannya berat juga ya malam-malam ya. Silakan Bu. Mau dijawab nggak? Ya udah gantian jawabnya. Silakan Bro.
Terima kasih Bu Ulfa. Jadi pertama tentunya pendidikan gratis itu sudah menjadi visi misi dari Jokowi JK bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang dianaktirikan karena dia miskin. Pendidikan itu untuk semuanya. Dan tidak hanya untuk semuanya, tetapi juga untuk yang baik yang normal maupun yang difabel. Jadi itu sudah menjadi visi misi kami. Nah, soal yang kedua tadi pertanyaan mengenai apa tadi? AFTA. Oh iya, siapkah kita bukan AFTA ya Bu? ASEAN Economic Community. Ya. Ya, jadi istilahnya ASEAN Economic Community. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN. Itu diterapkan bukan 1 Januari 2015 tapi 31 Desember 2015. Jadi kita maka itu siap tidak siap kita harus masuk. Nah, karena ya MDG 1 Januari. MDGs kita banyak sekali masalah. Itu adalah kegagalan kalau bisa saya sebut pemerintah yang sekarang. Kita yang banyak, salah yang sekarang berarti. Iya, jadi banyak target-target yang sebenarnya sejak tahun 1995 itu 15 tahun Bu dari sekarang, dari 2015 seharusnya sudah dibereskan. Tetapi bukan hanya salah pemerintah sekarang saja, tetapi memang tantangannya berat sekali. Katanya yang skala yang masalah yang paling mendasar adalah misalnya kematian ibu hamil. Ya. Itu adalah masalah infrastruktur, bukan masalah layanan kesehatan. Seorang ibu yang hamil yang sedang mengalami masalah, untuk jalan saja ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat itu jauh sekali, atau jalannya tidak mungkin. Di Papua itu dia harus jalan kaki. Kita pernah melihat bidan jalan kaki itu lewat hutan dan paling tidak perlu semalaman untuk sampai ke. Jadi masalahnya sebenarnya kita tidak membangun infrastruktur. Kenapa infrastruktur tidak dibangun? Karena kita memberikan subsidi BBM yang sangat besar setiap tahun. Kita nggak sanggup lagi. Ya, baik, Prof. Saya ke panelis Romo Muji dan Mas Ono. Mas Ono, Anda nggak boleh nanya ya. Oke. boleh. Romo dulu, silakan. Ya, saya kira pertanyaan tadi mengenai siapkah ke depan itu sebenarnya kita terjebak dan jadi akibat dari sebuah sistem ekonomi makro yang amat mengandalkan kapitalisme. Dan karena itu, kalau kita mengingat, dan itu orang sering menuding-nuding sebagai keliru, tapi nggak dipelajari. Kalau kita mengingat Trisaktinya Bung Karno, saya pengajar pendidik itu, mahasiswa kami harus belajar mengenai teks-teks pendiri bangsa ini, tidak hanya Bung Karno, Hatta, Madiluhnya, Syahrir semuanya. Mereka lihat, kita harus betul-betul berdaulat, ya, mandiri untuk soal ekonomi, berdaulat untuk politik, dan punya kepribadian untuk soal itu. Sebenarnya ukuran malam hari ini jelas sekali. Kalau soal karakter building itu harus dibangun, kita lihat teman seangkatan saya, berapa yang akhirnya kena korupsi, berapa di ruang ini juga ketika ada perbedaan, memakai isu perbedaan itu untuk menjelekkan. Coba, cara komunikasi kita kan selalu ini karakter. Saya mengatakan di mana-mana itu. Salah siapa, Romo? Ini salah, kami ikut salah, pendidik juga. Kenapa? Karena kita selalu dengan mengecilkan lawan kita mau membesarkan diri sendiri, coba. Iya, padahal sebenarnya kalau kita mengecilkan orang lain, bukan berarti kita jadi besar ya. Persis, itu. Nah, ini satu sikap mental juga yang mungkin ditanamkan sejak dini. Tapi ada pandangan berbeda dari Mas Ono. Kalau kaitannya dengan perkembangan teknologi, satu sisi orang mengatakan penguasaan teknologi itu penting. Tapi di sisi lain, iman takwanya makin ditinggalkan. Dari kacamata teknologinya aja, Mas. Udah tahu bagian mantap. Daripada nanya ini. Oke. Terus terang yang saya berharap dari kedua cawapres ini sebenarnya masalah kedaulatan. Mudah-mudahan keduanya sepakat bahwa apa yang dikerjakan ini urusan masalah kedaulatan. Oke. Sekarang yang ada tadi benar Pak Toto, jadi 5 juta in. Cuman terus terang outnya yang lulus S1 sekitar 600.000. Itu jauh banget angkanya. Makanya jangan heran tadi Pak Hatta kalau nggak salah nyebut berapa 8% dari tenaga kerja kita yang TKI, yang apa kan dia bilang yang sebagian besar kan di bawah SD, gitu kan. Yang 8% itu yang sarjana. Ya karena sistem pendidikannya kayak gitu ya mau apa? Jadi kalau mau mengirimkan tenaga kerja terus ke luar negeri. Bukan masalah ke luar negeri. Jadi kalau kita lihat struktur tenaga kerja kita,
memang hanya sedikit yang sarjana, sebagian besar ya SD atau dropout SD. Ya karena sistem pendidikannya kayak gitu. Kalau kita mau merubah struktur tenaga kerjanya, sistem pendidikannya harus dirubah. Itu kita harus merubah Diknas nih sebenarnya urusan. Dengan struktur seperti itu, mampukah kita menguasai perkembangan teknologi yang maju katanya? Oke, ini cerita teknologi. Saya terusin lagi tadi, makanya tadi saya nyecer angka. Masih ada angka yang belum terjawab. Ini nggak kejawab. Jadi terus terang, pada hari ini jumlah mahasiswa kita ada sekitar 2,5 juta. Kalau kita ngomong teknologi, ini harus anak teknik dong yang harus ngutak-ngatik pusat inovasi apa tadi kan? Iya, iya. Dari 2,5 juta mahasiswa yang ada, hanya 9% yang... Ini koreksi menurut saya serius. Yang mananya, Pak Zul? Teknologi itu tidak boleh direduksi sebatas anak teknik, Pak. Oke. Jadi biar terus belajar saja. Supaya seru. Itu tanda tanya dan garis besar diselesaikan dulu, Mas Sono. Ini kenapa maksud saya? Selama ini impact-nya serius. Ketika Pak Habibie... Tapi maksud Anda memang begitu? Bahwa anak teknik? Kalau kita mau engineering, kita mau bikin teknologinya, itu anak teknik yang kerjain. Tapi di luar itu memang kita butuh anak yang lain. Bahasa saya homo technicus sudah. Itu Ini kalau mau engineering ya, Iya, supaya kita bisa engineer membuat sesuatu. Ya, terus saja. Ya, ini mungkin soal perspektif ya. Kenapa saya perlu potong ini? Karena ketika era Pak Habibie selesai nih Mas Sono, saya kebetulan waktu itu di Komisi 6. Akhirnya apa? Orang teknologi ini tidak menganggap marketing itu ilmu. Ya. Tidak menganggap finance itu penting. Bukan Dengar dulu. masalah- Oke, Dengar dulu. Jadi- Akhirnya apa? Strategic industri Pak Habibie ini dikelola yang menurut kacamata orang ekonomi ini agak-agak tidak efisien. Jadi Oke. kesalahannya Nah, pada akhirnya- Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak akhirnya- sekalian, kita harus mengakhiri diskusi Tapi ini kita, ya. Dan saya ingin memberikan sebuah akhir yang bagi pemirsa kita ada yang bisa dibawa banyak oleh mereka ketika menonton program kita. Karena itu saya meminta Anda masing-masing memberikan catatan akhir, closing statement dari Pak Zul, dari Prof. Silakan terhadap apa yang diperdebatkan oleh cawapres kita tadi. Nah, Anda duluan. Saya Silakan. closing 1 menit statement. Pak ya. Nah, kenapa ini serius? Akhirnya ketika strategik industri itu zaman Pak Sugiharto Menek BUMN, direktur keuangannya diganti semua. Akhirnya kepada orang-orang finance yang tidak mengapresiasi teknologi sebagai sebuah proses panjang, berliku dan mendaki. Oke. Akhirnya apa? Saya menyimpulkan berdasarkan statement dari Pak Hatta tadi itu, pembangunan ekonomi kita tidak boleh lagi direduksi maknanya sebatas commodity center approach. Pertumbuhan ekonomi, GDP dan lain sebagainya, tapi pada peningkatan kapasitas masyarakat. Oke. Oleh karena itu peningkatan kapasitas masyarakat ini peran teknologi dan sumber daya manusia sangat penting. Iya. Tahan di situ, Pak Zul. Saya masih kasihkan kesempatan terakhir di closing segmen nanti. Prof, silakan, singkat saja. Oke, jadi kita seperti Romo Muji tadi menyebut harus kembali kepada konsep Trisakti. Jadi mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan memiliki kepribadian secara budaya. Yang perlu ditambahkan di situ adalah budaya di sini adalah tidak hanya budaya yang sifatnya esoterik ya, yang seni, tetapi juga budaya riset, budaya teknologi itu kita harus masukkan gitu. Jadi seolah-olah budaya itu sesuatu yang asing dengan teknologi. Nah ini yang kita padahal di dalam budaya teknologi itu ada ketepatan waktu, menghargai kebenaran, ya, akurasi. Nah di situ kerja keras, etos, integritas. Itu yang kita perlu tekankan Oke, ke baik. masyarakat kita. Baik, Bapak sekalian, kita masih punya satu segmen terakhir ya, yang tentunya akan kita berikan buat pemirsa kita sebelum Anda sibuk untuk bertaruh kesebelasan mana yang akan menang nanti. Baik pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.